Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Pada hari ini Ibu akan menyampaikan mengenai kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Nah, coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, pernahkah kalian menghadiri acara atau tablik akbar atau pengajian umum di kampung kalian? Jika pernah, tentu kalian pernah melihat seorang dai atau mubalik yang sedang berceramah mengajarkan agama Islam. Para ulama dan dai tersebut berceramah dengan gaya dan ciri khasnya masing-masing. Tujuannya agar menarik perhatian hadirin sehingga mereka memahami materi yang disampaikan. Materi yang sudah dipahami hendaknya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengajarkan bahwa tugas dakwah bukan dibebankan kepada para ulama, dai, atau mubalik. Namun, setiap orang Islam itu diwajibkan untuk berdakwah. Dakwah bukan hanya untuk mencari popularitas, bukan hanya untuk mencari uang, namun untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahukah anak-anak bahwa pada zaman dahulu para penyebar agama Islam di Nusantara ini sangat antusias, semangat, dan penuh dengan keikhlasan. Samudra yang luas itu bukan menjadi penghalang mereka untuk berdakwah, justru menjadi pemicu semangat mereka dalam berdakwah. Nah, kedatangan mereka ke Nusantara ini disambut dengan baik. Hal ini disebabkan karena dakwah yang mereka lakukan adalah dengan cara-cara yang damai, dengan cara yang lembut, sebagaimana dakwahnya Rasulullah SAW, dengan cara yang lembut dan bukan dengan kekerasan. Bagi Islam tidak ada paksaan dalam beragama, karena ini sudah nampak jelas mana yang hak dan mana yang batil. Nah, apakah para penyebar dakwah Islam di Nusantara dahulu tidak pernah mengalami atau menghadapi tantangan dan hambatan dalam berdakwah? Bagaimana anak-anak? Tentu jawabannya adalah ada, namun mereka bisa mengatasinya karena bekal keteguhan iman, ilmu, kecerdasan, dan akhlak mulia. Nah, apa saja tantangan dan hambatannya? Silakan anak-anak didiskusikan di rumah ya anak-anak, dan dijawab. Nanti ini menjadi tugas pertama anak-anak dalam materi pada hari ini. Oke? Nah, untuk selanjutnya silakan simak video berikut ini. Semangat belajarnya. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Padahal jika kita melihat sejarah lahirnya agama Islam yang dibawa para nabi, Nusantara tidak begitu dikenal. Namun berkat kegigihan para dai dan ulama, perkembangan Islam di Nusantara begitu pesat sampai saat ini. Dakwah yang mereka lakukan adalah dakwah dengan cara-cara damai, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Selain itu, Islam merupakan agama yang nyata akan kebenarannya, rasional, mengajarkan kedamaian dan persamaan derajat. Pertama, alur perjalanan dakwah di Nusantara. Islam masuk di Nusantara melalui jalur perdagangan berlangsung dengan cara-cara damai. Agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, agama Islam mulai menyebar sekitar abad ke-13 Masehi. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, teori Mekah. Menurut teori ini, proses masuknya Islam adalah langsung dari Mekah atau Arab yang terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan sekaligus berdakwah. Bahkan berdakwah menjadi motivasi utama mereka datang ke Indonesia. Kedua, teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Ketiga, teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, yang sekarang negara Iran.
Sebagai buktinya, ada kesamaan tradisi, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Keempat, teori Cina. Menurut teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Cina. Sebagai buktinya, Raja Islam pertama di Pulau Jawa, yaitu Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali, yang terkenal adalah Wali Sanga atau Wali Sembilan. Mereka yaitu: pertama, Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi, yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik. Kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, berkedudukan di Ampel, Surabaya. Ketiga, Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Ia tinggal di Bonang, dekat Tuban. Keempat, Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Fakih, yang semula bernama Raden Paku, berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. 5. Sunan Derajat atau Syarifuddin, juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Keenam, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah, berasal dari Pasai sebelah utara Aceh, yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. 7. Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, putra dari Raden Utsman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang, Panolan, berkedudukan di Kudus. 8. Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban, yang berkedudukan di Kadilangun dekat Demak. 9. Sunan Muria atau Raden Umar Said, adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Kedua, cara-cara dakwah di Nusantara. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di Nusantara dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai pada abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Banyak para pedagang Muslim yang singgah dan bertempat tinggal di Indonesia. Lambat laun, tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan Muslim. Kedua, perkawinan. Sebagian pedagang Islam tersebut ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu mereka mendapatkan keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut Pekojan. Ketiga, pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Salah satunya adalah pondok pesantren. Di pondok pesantren inilah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan para ulama. Setelah menamatkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung halaman masing-masing untuk menyebarkan Islam. Melalui cara inilah Islam terus berkembang menyebar ke daerah-daerah yang terpencil. Keempat, hubungan sosial. Para mubalik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membayar melalui kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Yang kelima, kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan hidup Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tapi justru digunakan sebagai sarana dakwah, baik pada seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Hal ini bisa dilihat dari bangunan masjid, ukiran-ukirannya,
berbagai seni musik gamelan dengan syair islami, rebana, pagelaran wayang, dan lainnya. Nah, sekarang kalian paham kan tentang alur perjalanan dakwah dan cara-cara dakwah Islam di Nusantara? Nah, bagaimana anak-anak setelah melihat video mengenai alur perjalanan dakwah di Nusantara dan juga cara-cara dakwah di Nusantara? Nah, silakan anak-anak berpendapat, beri tanggapan mengenai video tadi, ketikkan di Google Classroom atau di via chat WA ya. Nah, untuk tugas yang kedua adalah carilah biografi mengenai Wali Songo, oke? Dan ini untuk selanjutnya ada video mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Silakan disimak ya anak-anak. Semangat belajar ya. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu ada 6 kerajaan. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Yang ketiga adalah Kerajaan Demak. Yang keempat adalah Kerajaan Banten. Yang kelima adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Dan yang keenam adalah Kerajaan Goa dan Talo. Selain 6 kerajaan ini, masih ada kerajaan lain. Kerajaan yang pertama nanti akan kita bahas adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kita langsung saja membahas tentang Kerajaan Samudra Pasai. Agama Islam ini masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Kerajaan Islam yang pertama muncul di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini terletak di pantai timur Sumatera, yaitu sekitar Sungai Jambu Air dan Sungai Pasai di daerah Aceh Lok Sumawe. Ibu kota kerajaan ini semula terletak di daerah Samudra, namun kemudian pindah ke daerah Pasai. Nama Samudra Pasai itu sendiri berasal dari 2 kata, samudra dan pasai. Samudra dan pasai ini merupakan sebuah tempat yang awalnya digunakan sebagai persinggahan dan bermukim saudagar dari Arab, Persia, dan India. Sesudah kekuasaan Islam muncul, kedua daerah ini kemudian disatukan menjadi Kerajaan Samudra Pasai. Bukti dari adanya kerajaan ini diperkuat oleh pedagang yang bernama Marco Polo. Beliau berasal dari Venesia, Italia, yang singgah di daerah Perelak pada tahun 1292 Masehi. Kemudian menurut buku Hikayat Raja-Raja Pasai, saat itu ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Perelak. Kerajaan Perelak ini memiliki seorang putri yang bernama Putri Ganggang. Kemudian Putri Ganggang ini menikah dengan Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh ini adalah sultan atau raja dari Kerajaan Samudra Pasai yang pertama. Sultan Malik Al-Saleh juga merupakan pendiri dari Kerajaan Samudra Pasai. Selain Sultan Malik Al-Saleh, raja lainnya yang terkenal adalah Sultan Malik At-Thohir. Pada masa pemerintahannya, datanglah seorang pengembara dari Maroko yang bernama Ibnu Batutah. Dari catatan Ibnu Batutah diketahui adanya masyarakat Samudra Pasai. Kemudian, Kerajaan Samudra Pasai ini memiliki mata pencaharian utama masyarakatnya dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Karena daerah Kerajaan Samudra Pasai ini berada di jalur perdagangan India dan Tiongkok. Selain menjadi pusat pelayaran dan perdagangan, Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi pusat penyebaran agama Islam. Nah, mulai runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai ini berawal pada saat dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin. Pada saat dipimpin oleh beliau,
Pada tahun 1361 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Majapahit yang iri terhadap kemajuan pelayaran dan perdagangan Samudra Pasai. Kemudian selain itu, kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai juga kembali merosot pada awal abad ke-15 karena pada saat itu kerajaan ini tidak terkenal dibandingkan Kesultanan Malaka. Namun meskipun demikian, semakin merosotnya nama Samudra Pasai tetapi namanya tetap abadi dalam bentuk lain, seperti ada pada catatan Ibnu Battuta. Dalam catatan tersebut, Ibnu Battuta mengeja nama Sunatra. Nama Sunatra ini kemudian menjadi cikal bakal nama Pulau Sumatera yang kita kenal sekarang. Kita lanjut ke kerajaan berikutnya, yaitu Kerajaan Aceh. Pada tahun 1511 Masehi, bangsa Portugis menguasai Malaka dan Samudra Pasai. Sejak saat itu, para pedagang Islam berusaha mencari pelabuhan lain karena mereka ingin menghindari Portugis. Pelabuhan baru itu kemudian mereka menemukannya adalah Pelabuhan Aceh, dan dari sinilah muncul sebuah kerajaan baru, yaitu Kerajaan Aceh. Sehingga Kerajaan Aceh ini berdiri pada abad ke-16. Kerajaan ini terletak di tepi Selat Malaka, sedangkan pusat kerajaannya terdapat di Kutaraja, Banda Aceh. Kerajaan Aceh yang pertama dipimpin oleh raja yang bernama Sultan Ali Muhayyad Shah. Beliau memerintah antara tahun 1514 hingga 1528 Masehi. Pada tahun 1520 Masehi, Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil menguasai Delhi, Pasai, dan Arum karena di daerah tersebut merupakan daerah penghasil lada dan emas. Kemudian setelah Sultan Ali Muhayyad Shah wafat pada tahun 1530 Masehi, kepemimpinan beliau digantikan oleh putra sulungnya yang bernama Salahuddin. Beliau memerintah pada tahun 1528 hingga 1537 Masehi. Karena sultan tersebut tidak mampu menjalankan roda pemerintahannya, kemudian pada tahun 1537 ia digantikan oleh adiknya yang bernama Alauddin Riayat Shah. Beliau memerintah antara tahun 1537 hingga 1568 Masehi. Alauddin Riayat Shah ini diberi gelar Al-Qohar yang memiliki arti sang penguasa. Sultan Alauddin Riayat Shah ini berhasil menyebarkan agama Islam sampai ke daerah Siak di Riau hingga ke daerah Minangkabau di Sumatera Barat. Selain berhasil menyebarkan agama Islam, dalam hubungannya dengan luar negeri, Sultan Alauddin Riayat Shah ini berhasil menjalin hubungan dengan Turki di Istanbul. Sekitar 40 orang perwira Turki melatih tentara Aceh dan mengajarkan pembuatan meriam di Aceh. Armada Aceh ini menjadi semakin tangguh, sehingga Sultan Alauddin berhasil menggempur Portugis di Malaka sebanyak 3 kali, yaitu pada tahun 1527, 1560, dan 1568 Masehi. Namun, usaha Sultan Alauddin masih gagal. Setelah Sultan Alauddin wafat, kekuatan Aceh semakin melemah. Kerajaan Aceh kemudian mulai maju kembali perkembangannya pada saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Wilayah kekuasaan Aceh pada saat itu semakin meluas. Kekuasaan Aceh meliputi sebagian besar Sumatera, kecuali daerah Palembang dan Lampung, karena pada saat itu dikuasai oleh Banten. Armada Aceh menjadi kekuatan laut yang besar di Nusantara bagian barat.
Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh juga berhasil mencapai puncak kejayaannya. Selain itu, Sultan Iskandar Muda juga berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke semenanjung Malaysia. Beliau berhasil menaklukkan daerah Johor pada tahun 1615 Masehi. Kemudian berhasil juga menaklukkan daerah Pahang pada tahun 1617 Masehi. Dan beliau juga berhasil menaklukkan daerah Kedah pada tahun 1620 Masehi. Kemudian pada tahun 1629 Masehi, Sultan Iskandar Muda mengirim ratusan kapal perang untuk merebut Malaka dari tangan Portugis. Namun, usaha Sultan Iskandar Muda tersebut masih gagal karena ternyata Portugis berhasil memperalat Sultan Johor untuk menyerang Aceh. Meskipun kerajaan Aceh mengalami beberapa kali kegagalan, namun kerajaan Aceh telah berhasil menjadikan kerajaannya sebagai pusat perdagangan dan pengembangan agama Islam. Pada saat itu, Aceh juga memiliki banyak pujangga yang ternama, seperti contohnya pujangga Hamzah Fansuri. Selain itu, kerajaan Aceh juga memiliki ulama yang terkenal. Ulama tersebut memiliki nama Syekh Abdul Rauf Singkil. Syekh Abdul Rauf Singkil inilah yang pertama kali menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu. Kemudian setelah itu Aceh mengalami kemunduran pada tahun 1636 Masehi karena pada saat itu Sultan Iskandar Muda wafat. Bagaimana anak-anak mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara? Untuk kerajaan-kerajaan Islam yang belum dibahas dalam video ini, silakan anak-anak baca di dalam buku ya. Jangan malas membaca. Jika tidak mau bodoh, maka jangan malas membaca ya anak-anak. Nah, untuk tugas yang ketiga, anak-anak coba cari bukti-bukti peninggalan sejarah kerajaan Islam di Nusantara, dilengkapi dengan gambar, foto, atau peta, atau dan lainnya. Cukup satu saja. Nanti silakan kumpulkan tugas yang 1, 2, dan 3 ini di Google Classroom. Oke? Terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran pada hari ini. Semangat belajarnya meskipun daring, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu 3M ya anak-anak. Apa? Masih ingat ya? Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.